Sejarah dimulai ketika lepas dari Undip, Universitas Diponegoro Semarang. Saya sampai strata 1, lulus dari sana tahun 2000. Saya dari mulai kecil aktif di kegiatan gereja dan saya mendapatkan beasiswa dari gereja untuk melanjutkan studi saya ke IVS, Injil Vatican School Roma, Italia. Saya mengikuti jejak kedua orang tua saya karena orang tua saya juga alumni dari Roma, Italia. 4 tahun saya kuliah di sana, mempelajari tentang ilmu tafsir Injil dan juga ilmu perbandingan agama atau teologi. 2004 saya pulang ke Indonesia dan tahun 2004 Indonesia mendapatkan nama harum atas saya yang mengharumkan nama gereja Indonesia karena saya Yohanes Ignatius menduduki peringkat mahasiswa terbaik pada tahun 2004 di Roma, Italia. Saya terlahir di keluarga besar Katolik. Nama asli saya semenjak dari mulai lahir adalah Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi. Saya putra tunggal, anak sematawayang, anak satu-satunya dari seorang tokoh wali gereja Jawa Tengah. Bapak kandung saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ignatius Sastrawardaya, Master Teologi. Beliau adalah tokoh wali gereja dan guru besar ilmu teologi Indonesia. Di samping itu juga alhamdulillah Bapak dan Ibu saya masuk dalam golongan 15 pengusaha sukses Indonesia, masuk 15 besar pengusaha Indonesia. Ibu kandung saya adalah seorang evangelis atau penginjil di gereja, adalah Insinyur Maria Laura, Master Teologi. Itu adalah nama ibu saya. Orang tua saya dua-duanya alumni dari IVS, Injil Vatican School Roma, Italia. Dan saya alhamdulillah mengikuti jejak kedua orang tua saya. Tahun 2000 lepas dari Undip, Universitas Diponegoro Semarang sampai strata 1, saya mendapatkan beasiswa dari gereja Indonesia untuk melanjutkan pendidikan saya ke Roma, Italia. 2 orang pada waktu itu yang berangkat, yaitu bersama dengan Suster Luciana Margareta. Beliau seorang tokoh biarawati dari Manado, Sulawesi. Tahun 2004 saya pulang ke Indonesia. Indonesia langsung memilih saya menjadi Ketua Misionaris Kristen Indonesia. Tugas utama saya menjadi Ketua Misionaris adalah hancurkan dan sesatkan akhlak serta akidah generasi Islam. Tugas utama saya itu menghancurkan orang Islam. Itu tugas saya, Bapak. Dulu tugas menghancurkan Islam itu tugas saya dulu, bukan sekarang. Dulu waktu Tuhan saya masih Yesus, sekarang Yesus sudah saya pecat. Di tahun 2004 itu kenikmatan yang begitu luar biasa sudah saya raih. Coba bayangin Bapak Ibu, menjadi Ketua Misionaris Indonesia. Markas saya di Katedral Jakarta Pusat, di dekat Silang Monas itu, Jalan Merdeka. Dan di sana di tahun 2004 gaji saya sudah mencapai di angka 35 juta satu bulan. Itu gaji saya. 1 tahun saya membawa program dakwah di gereja sukses.
saya dilantik menjadi pendeta Klan Muda se-Asia Tenggara oleh Vatikan. Kemudian di tahun 2005 bersamaan saya menjadi pendeta Klan Muda se-Asia, pada waktu itu langsung gaji saya naik menjadi 50 juta satu bulan. Pertanyaan saya, begitu saya masuk Islam, siapa yang berani gaji saya sebanyak itu? Nggak ada. Boro-boro digaji sampai puluhan juta. Kultum Ramadan kemarin, mudah-mudahan nggak terjadi Ramadan nanti bulan depan. Kultum ceramah capek-capek, saya pulang amplopnya 100.000. Ustadz nggak apa-apa, sedikit yang penting berkah. Alhamdulillah Bapak, kata Pak Haji Hasim Ayub tadi sebagai mukadimah sambutan beliau, la in syakartum la aji. Tak buktikan, oh iya benar, yang penting bersyukur dulu aja. Uang 100.000 tak kantongin. Alhamdulillah ya Allah, malam Ramadan ini saya mendapatkan rezeki darimu ya Allah sebesar 100.000. Syukur Pak, supaya ditambah nikmat, takkan ikhlas dalam hati, nyaman. Yang menjadikan saya nggak ikhlas, begitu saya keluar dari masjid mau pulang, nyari sendal saya hilang, nggak ada. Ini kelakuan nih Bu, sering banget saya ngaji kehilangan sendal. Sendal saya 275.000, amplopnya 100, tekor saya 175. Maka hari ini minta tolong, nggak bohong, sendal saya baru 2 minggu yang lalu dibeliin sama istri saya, betul sayang ya, 375 sendal saya baru. Awas hati-hati jangan hilang Pak di depan pintu. Warna coklat, sendal kulit itu nggak bohong, 375, jangan sampai hilang. Masalahnya amplopnya nggak jelas malam ini. Saya mempelajari Al-Quran bukan untuk masuk Islam, tidak, tetapi saya mempelajari Al-Quran untuk mencari celah bagaimana menghancurkan Islam. Karena saya tahu saya akan ketemu kalau saya mempelajari Al-Quran, karena saya yakin Al-Quran ini adalah kitab petunjuk bagi orang-orang Islam agar selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pelajari dulu Al-Quran. Apakah ketemu Ustaz untuk menghancurkan Islam? Sangat-sangat ketemu. Akhirnya selama 1 tahun saya mempelajari Al-Quran, yang mana pada waktu itu saya mempelajari Al-Quran melalui terjemahannya saja, karena kami orang-orang gereja nggak bisa membaca Al-Quran, cuma artinya saja yang kami pelajari. Sampai di situ, akhirnya di tahun 2005 saya cetuskan 5 program menghancurkan Islam. Ini 5 ciptaan saya dan sekarang dilanjutkan oleh orang-orang gereja. Tanpa disadari kita sudah masuk perangkap dengan 5 program ini. Tak jelaskan satu persatu, tolong diperhatikan. Setelah nanti tahu, jangan sampai Anda terpengaruh dengan 5 program ini. Setuju tidak? Setuju. Hal yang pertama yang saya hancurkan, tak tembakkan pada orang Islam pada waktu itu adalah apa? Hancurkan Islam perkara sholatnya, yaitu apa? Jauhkan telinga orang Islam dari suara azan. Tugas utama saya yang pertama adalah jauhkan telinga orang Islam dari suara azan. Maksudnya bagaimana Ustadz? Apakah semua masjid musola nanti dilarang begitu, nggak boleh azan pakai speaker atau pengeras suara? Maksudnya bukan itu. Menjauhkan telinga orang Islam dari azan, sekalipun dia dengar dengan normal itu azan lewat telinganya, tetapi hatinya nggak bisa memproses. Karena kata nabinya orang Islam Muhammad mengatakan, masami al-adhan badana ila toharo. Ketika mendengar seruan azan, segera sucikan diri. Berarti saya membuat program bagaimana supaya orang Islam sholatnya rusak, tidak dilaksanakan di awal waktu, dan dia tidak bangga berjamaah. Paham tidak? Saya kasih rujukan berikutnya. Imam Ali Karamah Wajah, menantu tercinta Rasulullah, mengatakan dalam suatu majelisnya bahwa ternyata amalan pertama kali yang akan dihisab perkara sholat, kemudian ahli surga
Yang nomor satu, ahli surga nomor satu ternyata adalah as-sholatul jamaah ma'al imam. Orang yang senantiasa sholat berjamaah bersama imam, itu ahli surga Bapak. Maka dari itu saya hancurkan orang-orang Islam. Bagaimana caranya supaya nggak bangga berjamaah, nggak bangga memakmurkan masjid. Karena itu kunci awalnya rusaknya Islam dalam kehidupan orang-orang Islam itu sendiri, yaitu ketika mereka sudah tidak tepat waktu, tidak di awal waktu sholat, dan tidak mau berjamaah, tidak mau memakmurkan masjid. Ada 3 hal, dan ini hikmah mutiara yang pertama dari kejadian Isra wa Mi'raj. Betul tidak? Terus ngapain Bapak Ibu? Kita peringati Isra dan Mi'raj tiap tahun ngabisin duit santunan kemana-mana, ngumpulin duit minta bantuan kemana-mana, lelah capek begadangan semalam. Tapi ternyata akhlak dan akidah kita nggak diperbaiki oleh Allah. Satu tanda tidak ada suatu nilai keberkahan. Maka dari itu jangan bangga memperingati PHBI-nya saja, tapi yang paling tepat adalah tunaikan tugas dan tanggung jawab makna dari PHBI itu sendiri. Paham Bapak Ibu ya? Hikmah yang pertama adalah sholatlah di awal waktu, bangga berjamaah bersama dengan imam, dan makmurkan masjid atau musola. Alhamdulillah. Hal pertama di gereja yang saya hancurkan adalah perkara sholat. Terus caranya bagaimana supaya orang Islam sholatnya nggak tepat waktu? Caranya bagaimana supaya sholat orang Islam ditunda-tunda dan gak bangga untuk berjamaah? Saya buat cara begini. Saya tembakkan siaran-siaran di televisi yang siarannya bagus, yang siarannya menarik, islami, jam tayangnya paskan masuk waktu sholat. Emang bisa Ustaz Fauzan? Bisa. Kenapa? Karena jenderalnya MNC Group, direktur utamanya Pertelevisian Indonesia yang menguasai MNC itu adalah orang Kristen, dan itu dulu anak buah saya di gereja. Gak usah tak sebut, pasti tahu namanya siapa. Maaf Bapak Ibu, kezoliman merajalela, tetapi Anda terpengaruh, ternina-bobokkan, terlena dengan urusan duniawi. Saya buat siaran televisi yang bagus, siarannya menarik, jam tayangnya saya paskan waktu-waktu sholat. Yang pertama, pada waktu itu muncul siaran ke televisi acara Pildacil, pemilihan dai cilik Indonesia. Ada pemilihan dai Indonesia, kemudian setiap Ramadan itu pasti ada kontes dakwah mensubuh. Betul tidak? Luar biasa. Siaran-siaran Islami dipaskan waktu-waktu sholat taraweh. Sebentar lagi, hati-hati, itu bagian program dakwah saya menghancurkan Islam lewat televisi. Demi Allah, itu dulu saya yang punya ide. Kemudian ada siaran di Indosiar yang baru berlalu beberapa bulan yang lalu. Islami banget Pak, orang-orang Islam terlena di sana. Apa? Hafiz Quran Indonesia. Hafiz Quran itu program Kristen untuk menghancurkan Islam. Saya yang punya ide pertama kali. Dihancurkan orang-orang Islam, jam tayangnya menjelang maghrib. Betul tidak? Betul. Sampai dengan tengah malam, maghrib bisa lewat semua orang-orang pada nggak khusyuk ibadah. Bagaimana bisa khusyuk sekalipun dia sholat, tapi sholatnya nunggu jeda iklan? Itu sudah rancangan saya. Ustadz-ustadzah yang menjadi dewan juri atau komentator acara itu, sholatnya pun nunggu jeda iklan. Durasi iklan paling lama cuma 14 menit. Dan 14 menit itu tidak dihabiskan waktunya semua untuk sholat, tidak. Dibagi-bagi. Keluar studio jalan, dia kamar mandi, mungkin dia akan istinja, buang air kecil atau buang air besar. Setelah itu baru wudhu, baru sholat. Setelah sholat, sebelum masuk ke studio kembali, ustadz ustazah itu harus masuk ruang make up kembali. Wajahnya harus di make up ulang,
karena tadi sudah tersapu dengan air wudhu. Kalau nggak di make up, maka tampilan di layar kaca di senter kamera televisi nanti kurang bisa bersih. Dan ternyata waktunya paling banyak habis di tempat make up. Karena memang sudah di scan semacam itu, langsung yang terjadi boleh dibuktikan. Ustadz-ustadzah sholatnya cuma paling lama 3 menit. Saya kepengen tanya, kalau sholat orang Islam apalagi ustadz, kok cuma 3 menit, ini sholat tipe apa Bapak? Yang tadinya disuruh zikir dan wirid, Allahumma antas salam, akhirnya Allahumma lantas jalan. Rasulullah sabdakan dajjal, dajjal, dajjal 3 kali Nabi katakan dajjal. Apa itu dajjal? Ulama yang su. Apa itu ulama su? Hubud dunia wa kharatul maut. Cinta dunia, takut akan kematian. Ulama yang cumanya bisa ngomong tetapi nggak bisa ngejalanin omongannya. Kalau orang Jawa namanya Ustadz Jarkoni. Iso ngajar, gak iso ngelakoni. Bisa ngomong, gak bisa ngejalanin. Ayatnya ada Ustadz ulama dajjal. Ada apa? Lihat, ata'muruna nasa bil birri. Untuk apa kau mengajak kebaikan kepada manusia? Wa tansawna anfusakum, sementara engkau lupa atas dirimu sendiri. Wa antum tatlunal kitaba, padahal kamu ngerti kitab, kamu bisa baca kitab. Ini ayat untuk para mu'alim, orang yang mengerti ilmu. Afala ta'qilun, apa kamu nggak mikir, kata Allah. Ini adalah ungkapan Allah, firman Allah yang tegas ditujukan kepada orang yang berilmu. Hati-hati. Ketika Anda mengaku berilmu, Anda diustadkan oleh orang, Anda ditokohkan oleh jamaah, berarti Anda satu sisi harus manfaat bagi jamaah. Hati-hati kalau Anda sampai tidak manfaat. Bapak Ibu sekalian, akhirnya tak munculkan dajjal, muncul ke permukaan bumi, hancurkan ulama. Muncul ke televisi, ulama-ulama dajjal, itu saya yang menciptakan. Emang ada Ustadz ulama dajjal? Ada. Pengen tahu buktinya? Tak hancurkan ke televisi. Lihat, ketika terjadi kasus pelecehan Al-Maidah 51 oleh Pak Ahok. Pak Ahok melecehkan Al-Quran, jangan marah dulu, pantas, wajar. Karena dia bukan orang Islam, dia nggak paham Quran Pak, makanya ngelecehin Quran. Yang jadi masalah adalah Pak Ahok melecehkan Al-Quran di depan orang Islam, itu yang masalah. Paham tidak? Otomatis ini masuk ke dalam kategori penistaan agama karena melecehkan Al-Quran di depan pengikut agamanya. Otomatis ini salah. Menurut saya wajar, dia nggak paham Islam. Tapi yang kurang ajar adalah ada seorang ulama, ada seorang ustadz muncul di televisi menghina Al-Quran, ikut mendukung Pak Ahok. Siapa dia? Pagi hari siaran di Trans TV, acara Islam itu indah. Ustadznya ngomong kayak begini, ini demi Allah, tidak saya tambahin, tidak saya kurangin. Dia di televisi pagi hari, dia ngedukung Pak Ahok, ngomongnya begini pada waktu itu. Jamaah, oh jamaah, emang kalau kita memilih pemimpin itu harus Islam gitu? Milih pemimpin itu jamaah tidak harus Islam. Sekalipun dia Kristen, menurut Islam kafir, sah-sah saja. Yang penting dia baik, dia amanah, dia mampu membawa Indonesia lebih baik dan lebih maju daripada orang Islam yang hobinya korupsi. Maka lebih baik dia memilih pemimpin kita. Jamaah, kalau kita mau umroh dan haji, kita mau naik pesawat, emang harus tanya dulu gitu pilot pesawat agamanya apa? Kalau pilot pesawat agama Kristen, kita nggak mau naik pesawat gitu. Artinya apa? Sekalipun dipimpin naik pesawat orang Kristen, yang penting sukses, kita selamat sampai ke Mekah, pulang ke Indonesia kembali. Itu artinya sah-sah saja ketika kita dipimpin orang Kristen. Masya Allah, ini sudah sesat menyesatkan. Itu ngomong kayak begitu si Ustaz. Akhirnya turun utusan dari MUI. MUI waktu itu mengutus Wasekjen, Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Ustadz Kiai Haji Tengku Zulkarnain.
datang ke televisi, negur itu Ustadz. Saya bisa ngomong karena saya mendampingi beliau, ikut menegur Ustadz itu. Yang pada akhirnya Ustadz itu meminta maaf. Bapak Ibu, jangan mau dibodohin pola pikir kafir. Orang yang layak meminta maaf dan harus kita maafkan adalah orang yang berbuat salah tetapi dia tidak tahu kalau yang dilakukan salah. Berarti dia khilaf. Betul? Maka kita wajib memaafkan. Tapi kalau orang dia dengan sengaja untuk berbuat kesalahan, karena si ustadz itu bukannya nggak tahu kalau yang diucapkan salah, dia tahu itu salah, berarti sengaja, artinya melecehkan, maka tidak layak untuk meminta maaf. Betul tidak? Jangan bodoh kita berpikir. Tak bantah dia. Ustadz itu nggak layak meminta maaf. Loh kenapa? Saya udah minta maaf. Anda sesama muslim sama saya harus memaafkan. Ustadz, kalau Anda tidak tahu kalau yang Ustadz katakan itu salah, saya ikhlas memaafkan Ustadz. Sementara Ustadz tahu kalau yang Ustadz ucapkan itu salah, berarti Ustadz sengaja melecehkan Al-Quran. Betul tidak? Gak bisa bantah ya Pak. Ketika tak tunjukkan identitas saya, tahun 2004 saya ketua misionaris, tahun 2005 saya pendeta termuda. Ini langkah saya menghancurkan Islam. Masya Allah, baru dia kebingungan, gak sanggup melawan omongan saya. Hati-hati, hancur kita sudah di dalamnya. Betul? Terbukti. Yang kedua, saya bertanggung jawab dengan lisan saya. Tidak ada hikmah yang Anda bisa ambil dari siaran-siaran dakwah di televisi yang itu sesat dan menyesatkan, mendangkalkan akidah. Apalagi contohnya, Indosiar pagi hari ada Mamah dan AA. Tadi pagi udah dirubah, bukan Mamah dan AA judulnya, Mamah dan EE. Jangan ditonton. Kalau ada yang marah suruh hadap saya. Ini program yang sesat. Tapi ibu-ibu Pak, hobinya nonton Mamah dan Atia pagi, Masya Allah ibu, semakin Anda tonton berarti rating Indosiar semakin tinggi, otomatis Anda mendukung kesesatan. Maka dari matiin, ganti yang lain. Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, Jakarta Barat, Abah Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar ST, itu yang mengislamkan saya. Tanggal 10 Februari 2006 dirubah nama saya dari Yohanes Ignatius dirubah menjadi Fauzan Al-Asmi. Alhamdulillah. Kalau Anda ridho, insya Allah saya akan ajak Anda untuk mensedekahkan harta Anda di jalan Allah. Kepingin masuk surga enggak? As-sodaqatul jariyah. Setelah ilmu yang manfaat, yang kedua adalah sodaqah jariyah. Yang ketiga adalah waladun solehun, anak yang soleh. Saya praktekkan yang kedua, sedekah Anda yang ikhlas walaupun sedikit itu akan menyelamatkan Anda dari neraka untuk membawa ke surga. Betul tidak? Sodako dan sodako. Saya akan ajak Anda untuk sodako. Boleh panitia sambil saya sholawatan pegang kardus atau apa, atau sorban saya boleh dipakai. Saya mengembangkan amanah mendidik anak-anak penghafal Al-Quran di Bogor. Maka dari itu, ibu-ibu yang ingin mensedekahkan hartanya, sekian banyak anak santri saya penghafal Al-Quran, satu pun tidak ada yang kami pungut biaya. Maka dari itu, ibu, bapak, saya titip, kalau ibu sudah punya anak lepas SMP, silahkan untuk dipondokkan ke pesantren. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah 12 tahun. Dari 2006 sampai 2017 saya masuk Islam, saya di pondok pesantren, dan alhamdulillah sekarang saya sudah mendirikan sebuah wadah, yaitu lembaga pesantren Rumah Quran Al-Asmi di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Saya mendirikan pesantren di sana. Maaf Bapak Ibu, para penghafal Al-Quran saya kumpulkan di sana. Ini pengumuman untuk Bapak Ibu yang punya anak-anak sudah lulus SMP, ingin melanjutkan dan gak punya biaya, silahkan titipkan di tempat saya, dan alhamdulillah sepeser pun tidak ada yang saya pungut biaya, bahkan makan juga saya kasih. Jangan khawatir, yang penting siap untuk ikut menghafalkan Al-Quran.
Dan alhamdulillah sudah banyak terbukti di sana anak-anak generasi Islam dipercayakan dan kami sebagai pengasuh akan amanah di rumah Quran Al-Asmi para penghafal Al-Quran di Bogor. Nah, saran saya menjadi acuan, insya Allah Ta'ala tempat saya bisa menjadi referensi. Silahkan dibawa ke tempat saya, kami gratiskan dari biaya, tapi syaratnya satu, minimal harus 4 tahun mondok, nggak boleh keluar sebelum 4 tahun. Yang keduanya, syarat masuk ke pesantren saya adalah harus sudah fasih membaca Al-Quran. Karena di sana kami hanya mengajarkan trik bagaimana cepat menghafal Al-Quran, berikut dengan arti-artinya dijelaskan semua, dan ada teorinya cepat menghafal Al-Quran. Jadi nanti silahkan bisa nanti menghubungi kepada asisten saya atau boleh catat rame-rame nomor WA saya. Nanti boleh konsultasi di sana dengan asisten saya dan dengan guru-guru di tempat saya ya. Tulis 0831 7148 3449. Sudah ya? Hah? Kan sudah tak sebutin. Oh, kalau kepengen jelas lagi silahkan tulisannya ada di bawah ini, boleh dibaca. Kosong 0831 sudah 7148 3449. Silahkan di WA di situ, nanti curhat seputar Islami, tanya jawab seputar Islami. Yang penting sabar, karena yang curhat ini saking banyaknya, terkadang nggak sempat kami langsung balas, tapi tetap kami akan balas ya. Silahkan nanti layangkan di grup WA kami di situ ya. Fauzan Al-Asmi Center atau FAC, yaitu tim daripada yang kami tugaskan untuk mengcover program dakwah di Rumah Quran Al-Asmi. Silakan boleh dicatat tadi saya. Terakhir Bapak Ibu sekalian, saya minta tolong ikhlas dan ridho tidak Anda saya ajak sodako. Ikhlas tidak? Jangan takut uang Anda nggak diganti sama Allah, diganti, jangan khawatir. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, janji Allah Al-Baqarah 261, seperti laksana menanam 1 biji tumbuh 7 tangkai, dilipat gandakan 1 tangkai 100 kali lipat, berarti 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Maka dari itu, yuk gelar sedekah. Intinya ini, insya Allah kalau ikhlas dan ridho saya akan gunakan untuk anak-anak penghafal Al-Quran, untuk menghidupi mereka semua. Jangan khawatir ya, sodakokan untuk Rumah Quran Al-Asmi. Setuju atau tidak? Ikhlas atau tidak? Ayo panitia boleh bawa kardus keliling sambil kita sholawatan. Jangan takut gak diganti. Ustadz, saya nggak punya uang, nggak bawa duit, nggak apa-apa. Bagi yang nggak bawa duit, cincin emas masukin, nggak apa-apa, saya ikhlas. Ayo. Salatullah salamullah ala ta'at Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ayo salat. Lebih cepat lagi, ada yang di belakang, ada yang di belakang, biar cepat selesai. Ala Yasin Habibillah. Sholat sambil sholawatan saya doa sama Allah terus. Ya Allah ya Karim, irhamna ya arhamar rahimin. Terimalah sedekah-sedekah kami ya Allah, walaupun sedikit karena kemampuan kami hanya sebatas ini ya Allah. Mudah-mudahan sedekah kami ini akan menyelamatkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Jadikan kami ahli-ahli surga-Mu dengan sedekah-sedekah kami ini ya Allah. Salatullah biwajhillahil karim wa bil kalimatil tammati wa min syarri jinniha nurun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma yaruju fiha wa min syarri ma fil wa min syarri ma yaruju minha illa tariqan yaqu bi khairi ya rahman irhamna ya arhamar rahimin.
Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya, terima kasih banyak. Untuk anak-anak panitia, silahkan itu uang dihitung, jumlahnya berapa, tulis di kertas, sampaikan ke jamaah, jadi bulu-bulu dihitungnya ya, supaya nanti tahu nominalnya bahwa itulah amanah Anda untuk anak-anak para penghafal Al-Quran. Ikhlas insya Allah Bapak Ibu? Terima kasih banyak. Jangan takut, yang 2000 tadi jangan kecil hati. Ya Allah, uang saya cuma 2000, nggak apa-apa. Itu yang penting ikhlas, lebih berarti daripada 5000 tapi ngedumel. Betul tidak? Insya Allah yang 5000 ikhlas lebih baik daripada yang 10.000 terpaksa. Hati-hati ya, asalkan jangan sampai kayak kemarin Pak, dia salah masukin sambil ngantuk-ngantuk. 100.000 masuk ke kardus, begitu dihitung dia nanya, ada nggak tadi uang 100? Saya salah masukin, diambil lagi sama dia. Hati-hati, jangan kayak begitu ya. Yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan taklim kita di kesempatan siang hari ini akan menjadikan berkah dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'ala bisultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin fi kulli waqtin wa hin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi an kulli rasuli ajma'in. Allahumma Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa'atina ma wa'adana ala rasulika wa la tuzina yaumal qiyamah innaka la tuflihul mi'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah tawakkaltu 'ala Allah i'tasamtu billah fawatu amri illallah masyaallah la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Hasantu nasibil hayyul qayyum alladzi la yamutu abada wa dafaqtu an subi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya syakir ya rabbal alamin. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Terakhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan Fauzan yang kurang santun, kurang sopan, kurang amanah. Kira-kira mau memaafkan kesalahan saya Bapak? Mau mengikhlaskannya Ibu? Kita mau masuk bulan suci Ramadan, takut sampai Ramadan gak ketemu sama saya lagi. Mudah-mudahan kita semua bersih menghadapi bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal. Saya minta maaf dan kesalahan Bapak Ibu semua saya maafkan. Insya Allah kita bersih fitrah masuk di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal. Insya Allah ta'ala nanti jangan takut kalau lama nggak ketemu sama saya. Nanti mudah-mudahan nggak ada uzur, nggak ditunda siarannya. Insya Allah Ramadan nanti Ibu akan sering, Bapak sering ketemu sama saya di layar televisi. Nanti kultum menjelang berbuka puasa bersama TV One, saya akan muncul di sana bersama Ustadz Ganteng. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah kehidupan kita dan insya Allah kita istiqomah. Amin ya rabbal. Akhir kalam saya, rintik-rintik bunyi hujan di atas batu. Cantik nggak menjadi ukuran. Yang penting akhlak harus nomor 1. Yang laki-laki jangan sombong punya wajah ganteng. Tahu sekuteng nggak? Sekuteng. Sekuteng itu nama minuman. Lampu lilin ditiup sama kecoa. Ganteng nggak menjadi jaminan. Yang penting akhlak jangan bikin kecewa. Pantun untuk saya. Air santan aslinya dari kelapa. Cukup sekian perkataan dari saya. Ada orang makan sekuteng di perempatan, orang ganteng mau pamitan. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.